Hai guys, welcome back to my channel. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video aku kali ini, aku ingin menceritakan satu film yang beda dari biasanya nih. Dan ini kisah nyata, kisah di mana perebutan kekuasaan di dalam perusahaan terkenal yang memiliki brand yaitu Gucci. Nah, kalian pada tahu kan dengan brand nama tersebut? Tapi sebelum lanjut, bantu subscribe dong agar aku lebih semangat kontennya. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai dengan ceritanya. Kisah bermula pada tahun 1978. Seorang gadis yang bernama Patricia, dia bekerja di perusahaan transportasi truk milik keluarganya sebagai sekretaris. Patricia juga sering memalsukan tanda tangan ayahnya. Tetapi sang ayah tidak keberatan karena itu meringankan pekerjaannya. Beberapa saat kemudian, dia menerima telepon dari Max yang mengajak dia ke pesta. Nah, di pesta itu dia ketemu dengan Maurice. Maurice merupakan bagian dari keluarga Gucci, yaitu salah satu anak dari pemegang saham. Karena mengetahui hal tersebut, Patricia pun langsung tertarik nih dan mulai caper-caper dengan mengajaknya berdansa. Karena mengetahui bahwa Maurice adalah aset baginya, dia pun terobsesi dengan menguntit setiap kegiatan Maurice yang saat itu sedang berada di perpustakaan. Tanpa sengaja, Maurice melihatnya dan mereka pun mengobrol. Dan Patricia yang kelihatannya agresif kemudian menuliskan nomor ponselnya di tameng Vespanya. Hari berikutnya, Maurice menelpon Patricia. Akhirnya mereka pun berkencan menghabiskan waktu bersama, seperti makan siang dan pergi ke danau naik perahu. Karena Maurice yakin dengan pilihannya, kemudian Maurice mengajak Patricia untuk menemui ayahnya yang bernama Rudolf. Sebelumnya, Rudolf sudah mendapatkan informasi tentang latar belakang kehidupan Patricia, yaitu melalui mata-matanya, yaitu Franco. Di malam hari, Rudolf memanggil Maureen dan dia berkata bahwa dia tidak menyetujui kedekatan mereka. Rudolf menganggap bahwa Patricia tidak pantas menjadi bagian dari keluarganya. Dan Patricia mungkin hanya mengincar hartanya saja. Kalau Maureen memaksa, maka dia akan dihapus dari daftar ahli waris keluarga. Tetapi Maurice membela Patricia dan berkata bahwa dia mencintainya. Dengan gentle, Maurice mendatangi orang tua Patricia dan memberitahu bahwa dia mencintai anaknya dan telah memutuskan untuk meninggalkan keluarga dan uangnya. Saat ini dia masih kuliah dan masih belum memiliki pekerjaan. Sehingga dia pun meminta mereka untuk memberikan pekerjaan sampai dia bisa menikahi putrinya. Maurice pun bekerja di perusahaan truk milik ayah Patricia dan dia sangat menikmati pekerjaannya. Tak lama kemudian, akhirnya mereka pun menikah. Berita pernikahan mereka sampai ke telinga pamannya Maurice, yaitu yang bernama Aldo. Aldo mengunjungi Rudolf untuk membicarakan bisnis mereka. Aldo mengajaknya untuk memperluas merek brandnya ke mall di Tokyo, tetapi Rudolf menolak. Aldo lalu membahas pernikahan Maurice dan Patricia. Rudolf yang merasa hubungannya dengan putranya sudah selesai. Tapi Aldo meyakinkan bahwa dia akan menyesal nantinya, karena dia akan tua dan kesepian kalau dia tidak berbaikan dengan Maurice. Aldo kemudian menghubungi Maurice dan Patricia untuk mengundang mereka ke pesta ulang tahunnya. Maurice awalnya tidak mau nih, tapi karena menurut Patricia ini kesempatannya, akhirnya dia membujuk suaminya. Maurice dan Patricia pun datang di acara tersebut yang dihadiri oleh banyak tamu undangan. Di situ juga ada Paulo, dia merupakan putra dari Aldo. Paulo mempunyai ambisi sebagai desainer di Gucci. Namun Aldo tidak menyetujuinya dan membuat mereka pun berdebat. Dalam perjalanan pulang, Patricia menunjukkan tiket ke New York dari Aldo. Di tengah kebosanannya, Patricia menonton seorang wanita yang bernama Pina. Dia seorang peramal. Patricia pun iseng menelpon dan menanyakan nasib dia ke depan.
Pina menyatakan bahwa Patricia memiliki ambisi untuk sukses dan menyarankan agar Patricia mendapatkan semua yang diinginkan. Sesampainya di sana, Aldo mengajak Maureen dan Patricia untuk melihat peternakan sapi, yaitu menjadi salah satu bahan utama dalam perusahaannya. Aldo terus meyakinkan Patricia dan Maureen untuk ikut bersamanya ke New York. Karena ambisinya tersebut yang menganggap bahwa ini kesempatannya. Kemudian dengan segala cara dia membujuk Maurice agar mau diajak ke New York dengan mengatakan bahwa dia lagi hamil. Akhirnya Maurice pun menyetujuinya untuk pergi ke New York. Kemudian mereka pindah ke apartemen yang mewah dan dengan pemandangan yang indah. Mereka mulai bekerja sama dengan Aldo untuk mengembangkan bisnisnya. Beberapa bulan berlalu, Patricia melahirkan seorang putri yang diberi nama Alessandra. Mereka mendengar kabar bahwa Rudolf lagi sakit keras. Mereka pun menjenguk Rudolf yang sakit di rumahnya dan menceritakan soal putrinya. Rudolf akhirnya luluh dan memberitahu bahwa bisnis Gucci diserahkan kepadanya. Tak lama kemudian, Rudolf pun meninggal. Di tempat lain, Maurice dan Patricia mengadakan pertemuan dengan rekan bisnis keluarganya, yaitu Dominic dan rekan bisnis lainnya. Mereka memberitahu bahwa Rudolf tidak pernah menandatangani sertifikat kematiannya. Jadi, jika Maurice menginginkan klaim apapun yang ditinggalkan Rudolf kepadanya, Maurice harus membayar 14 miliar atau menjual sahamnya di Gucci. Patricia memberitahu kepada Maurice bahwa dia tidak mempercayai Dominic. Patricia pun mendatangi Pina dan meminta nasihat. Pina mengatakan bahwa dia harus mempertahankan kendali atas saham dalam bisnis keluarga mereka. Di tempat lain, Aldo memberi Maurice pekerjaan di salah satu tokonya, di mana Patricia melihat asisten rumah tangga mereka memiliki tas Gucci yang ternyata tas itu merupakan tas tiruan yang dibeli di pasar loak. Patricia pun pergi ke pasar dan memborong semua tas palsu tersebut dan membawanya ke hadapan Aldo dan Maurice. Tetapi mereka tidak mempermasalahkan barang palsu tersebut dan Aldo pun berkata, ini sangat menguntungkan. Patricia pun masih kekeh dengan pendapatnya. Saat peragaan busana, Maurice bertemu dengan desainer yang bernama Walter. Mereka pun berbincang-bincang dan Walter mengatakan bahwa nama Gucci telah turun. Mendengar hal ini, Patricia lantas menyalahkan Maurice karena tidak mengembangkan potensinya. Patricia pun menyatakan bahwa mereka harus menyingkirkan Aldo dan Paulo jika ingin maju. Aldo kemudian ditangkap karena manipulasi pajak dan dijatuhkan hukuman 1 tahun penjara. Di sisi lain, Paulo yang sedang mengadakan peragaan busana hasil desainnya sendiri didatangi oleh pihak berwenang dan menyita asetnya serta memaksa pertunjukan berhenti akibat penyalahgunaan brand. Paulo menuduh Patricia dan Maurice, akhirnya perdebatan pun terjadi. Patricia berkata bahwa dia akan membeli saham Paulo di Gucci. Kali ini giliran rumah Maurice yang didatangi petugas. Kemudian Maurice melarikan diri dengan sepeda motornya saat mengetahui petugas akan menyita aset rumahnya. Patricia yang menghadapi petugas, Maurice pergi ke rumah pribadinya di Swiss. Dia kemudian mengunjungi resort ski untuk menenangkan pikiran, di mana dia bertemu teman lamanya. Dia bernama Paula. Sejak saat itu, Maurice mulai berselingkuh dengan Paula dan bertemu investor, yaitu Nemir, untuk membantunya menjalankan bisnis. 1 tahun berlalu, Aldo bebas dari penjara dan menemui Paulo anaknya. Di tengah percakapan mereka, Paulo memberitahunya bahwa dia akan menjual saham bagiannya di Gucci. Tentu saja hal itu membuat Aldo marah. Paulo pun terpaksa melakukannya karena dia bangkrut. Kemudian mereka berdua menemui Nemir untuk membuat kesepakatan
penjualan saham. Mereka pun akhirnya mengetahui bahwa Maurice berada di balik semua ini. Aldo menyebut Maurice sebagai pengkhianat. Walaupun merasa kesal, Aldo pun tetap menandatangani surat tersebut. Di tempat lain, Dominic kemudian menemui Patricia dan memberitahunya bahwa Maurice berniat untuk menceraikannya, serta menginginkan hak asuh anaknya. Patricia pun mendatangi Pina lagi. Berdasarkan ramalannya, Pina pun menyatakan bahwa Maurice sedang berselingkuh dengan wanita lain. Patricia menemui Maurice dengan menangis dan membujuknya agar tidak menceraikannya. Tetapi Maurice memutuskan untuk tetap berpisah dengannya. Patricia pun kesal dan dia mengirim pesan kemudian mengancamnya. Patricia pun mengadakan pertemuan dengan Pina dan dengan 2 orang pembunuh bayaran untuk menghabisin Maurice. Setelah peragaan busana yang sukses, Maurice makan malam bersama Dominic, Tom, dan investor-investor lainnya. Mereka mengatakan bahwa Gucci mengalami kerugian besar karena gaya hidup Maurice yang tinggi. Mereka pun ingin membeli saham Maurice di Gucci sebesar 105 juta dolar. Maurice pun marah. Dia pun menyadari bahwa apa yang dikatakan Patricia itu semuanya benar tentang Dominic. Karena kesal, dia pun melempar piringnya ke lantai. Karena sudah menyesal, akhirnya dia pun ingin kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, Maurice kembali ke rumah. Saat tiba di depan rumahnya, pembunuh bayaran sudah menunggunya dan langsung menembaknya. Akhirnya Maurice pun tewas. 2 tahun kemudian, Patricia, Pina, dan 2 orang pembunuh bayaran diadili. Mereka berempat dihukum atas pembunuhan Maurice. Patricia dijatuhi hukuman 29 tahun dan Pina 25 tahun. Serta pembunuh bayaran yaitu seumur hidup. Nah, di tahun yang sama ketika Maurice dibunuh, Gucci menjadi perusahaan publik. Dominic dan Tom yang memimpin perusahaan tersebut. Hingga saat ini, Gucci adalah salah satu merek fashion yang paling sukses dan memiliki kekayaan yang fantastis. Namun, tak seorang pun dari keluarga Gucci yang bekerja di sana. Oke, sampai di sini dulu ya guys. See you, bye-bye.